Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam teman-teman. Sebelumnya di sini saya Muhammad Arifin Ilham yang biasanya dipanggil Ipin. Di sini saya akan menjelaskan tentang sebuah buku tentang teater. Ya, di buku sebuah teater tidak hanya menjelaskan tentang keaktoran, tentang penyutradaraan, tentang artistik, tentang make up, kostum, dan masih lain sebagainya. Tapi pada saat kali ini saya akan menjelaskan atau mereview sebuah buku, yakni tentang sutradara. Ya, buku kali ini yang saya akan review adalah buku Menjadi Sutradara karya Suyatna Anirun. Sebelum kita mereview buku ini, alangkah baiknya kita membedah atau mengetahui biografi seorang Suyatna Anirun. Suyatna Anirun adalah seorang maestro teater Indonesia yang dikenal juga sebagai mbahnya teater Indonesia. Beliau juga mendirikan studi grup teater Bandung. Hampir semua naskah yang internasional, baik internasional, pernah disutradarai oleh beliau. Dalam teater modern, sutradara disebut sebagai orang yang paling penting untuk keberlangsungan sebuah pertunjukan teater. Suyatna Anirun membukukan sebuah buku pedoman penyutradaraan yang berjudul Menjadi Sutradara. Dalam sebuah catatannya yang diberikan oleh Sugiyati Anirun sebagai penyusun buku ini, menuliskan bahwa usaha Suyatna Anirun dalam baktinya pada dunia teater adalah memberikan cara dan pemahaman mendasar tentang penyutradaraan. Ini juga dilandasi teori-teori yang beranjak dari referensi akademik dan pengalaman menyutradarai, menjadikan buku ini sebagai sebuah produk akademik yang penting untuk dibaca, khususnya adalah mahasiswa jurusan teater atau bahkan orang-orang yang ingin lebih dekat dan belajar tentang teater. Dan buku ini terdiri dari prolog, babak 1, babak 2, babak 3, babak 4, dan diakhiri dengan epilog. Pada bagian prolog buku ini berbicara tentang perkembangan teater masa kini, masalah penyutradaraan, dan dasar-dasar yang umum yang harus dimiliki oleh seorang sutradara. Seperti dijelaskan bahwa secara umum seorang sutradara harus memiliki kriteria kemampuan, yakni penguasaan unsur-unsur seni peran, penguasaan naskah dan penuangannya ke dalam konsep pertunjukan, penguasaan panggung, dan juga penguasaan teknik artistik dan perencanaannya, dan juga penguasaan peralatan penyutradaraan, yakni menciptakan gerak, tempo, irama, dan suara yang diberikan pada sebuah pertunjukan. Dan juga seorang sutradara harus mampu menemukan dan menciptakan gagasan-gagasan. Dan juga pada penjelasan babak pertama yang diawali oleh pertanyaan-pertanyaan seputar sutradara, tentang apa itu sutradara, peranan sutradara, seberapa pentingkah sutradara, dan juga pertanyaan-pertanyaan ini semakin memperkuat isi buku ini karena ada juga jawabannya yang diambil dari berbagai referensi. Kemudian babak 1 dilanjutkan dengan beberapa tulisan atau isian yang melatari berbagai permasalahan teater dan penyutradaraan, dan juga beberapa wawasan tentang penyutradaraan. Kemudian dilanjutkan dengan babak kedua, Suyatna mengupas tentang ruang, laku, bentuk, dan empati pada masalah buku ini dan masalah penyutradaraan. Dalam judul mengkaji sumber di babak ketiga memaparkan secara detail fungsi naskah dan hubungannya dengan perangkat pertunjukan seperti pengarang, pemain sutradara, dan panggung. Tetapi bukan hanya naskah yang menjadi sumber dalam teater, pemain pun menurut Suyatna Anirun menjadi sumber yang penting, di mana
menampilkan fisik, emosi, dialog, teknik latihan pemain dalam membawakan peran, kesadaran pada bentuk, eksplorasi peran, penguasaan panggung adalah hal yang sangat penting untuk dipelajari seorang sutradara. Dan pada babak ketiga ini membahas tentang panggung sebagai sumber pertunjukan, di mana ada 3 poin penekanan, yaitu panggung harus punya makna, harus menarik dan praktis. Ada 1 poin lagi yang paling penting dari seorang sutradara yang dibahas di bagian ini adalah sutradaranya sendiri. Seorang sutradara harus bekerja secara maksimal menggunakan unsur-unsur yang telah dijelaskan awal tadi. Dilanjut pada babak keempat dari buku ini, mengupas langkah-langkah praktis dari sebuah ide atau gagasan atau naskah sampai menjadi sebuah peristiwa pertunjukan yang kita lihat. Dijelaskan bahwa langkah awal seorang sutradara adalah usaha untuk menafsirkan bahan dasar yang berupa gagasan atau ide naskah. Perencanaan produksi juga dijelaskan adalah hal yang penting dalam menuju sebuah peristiwa teater, di mana elemen-elemen pendukung baik dari wilayah artistik maupun non-artistik atau hal yang direncanakan secara matang. Sutradara juga harus memiliki target dalam setiap langkah latihan yang sebelumnya disesuaikan dengan target rujukan. Tahap dalam latihan pun coba diurai dalam bagian ini, yaitu reading, blocking moving, running, dan masih lain sebagainya. Dan juga sedangkan pada bagian epilog berisi lampiran-lampiran contoh analisis naskah dalam produksi dan tahap dari proses produksi serta daftar buku rujukan. Ini semua dilakukan agar bisa membantu kita sebagai pembaca untuk lebih memahami apa yang telah dipaparkan sebelumnya. Karena kita kalau ingin menjadi seorang sutradara atau kita ingin belajar tentang sutradara, salah satu buku yang bisa kita jadikan referensi atau bisa kita baca adalah ini, buku Menjadi Sutradara, buku karya Suyatna Anirul. Mungkin itu adalah sebuah penjelasan atau review singkat pada buku kali ini. Mungkin sekian dari saya teman-teman. Ketika ada tutur kata atau sebuah pemaparan yang menurut dari teman-teman itu tidak sesuai, saya minta maaf, karena di sini saya juga sebagai untuk belajar sama-sama. Ketika belajar kita tidak dituntut untuk selalu benar, tetapi ketika kita belajar kita pasti ada salahnya, tapi kesalahan itu tidak harus menjadi kesalahan yang kita ulang-ulang terus-menerus, teman-teman. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.